Shalom, apa kabar? Senang berjumpa dengan rekan-rekan muda melalui konten YouTube Wondergate Surabaya. Saya berdoa melalui konten YouTube ini, rekan-rekan muda semua diberkati Tuhan, mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, lewat sharing firman Tuhan pada saat ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sebelum kami lebih lagi mendengarkan firman-Mu, kami berdoa agar setiap kami yang menyaksikan konten YouTube ini, setiap kami semua diberkati Tuhan, hati kami diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan, mengenai identitas kita di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dari ayat yang kita baca ini sangat jelas identitas kita di dalam Tuhan Yesus, bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, mengakibatkan terputusnya hubungan Allah dengan manusia. Manusia berusaha untuk memulihkan hubungan yang terputus ini. Tapi sayangnya, sampai saat ini tidak ada satu usaha manusia yang bisa memulihkan kembali hubungan yang terputus itu dengan Allah. Itu sebabnya inisiatif Tuhan yang empunya kerajaan sorga datang ke dalam dunia, memberikan nyawanya, tubuh dan darahnya buat setiap kita. Sehingga hubungan yang terputus itu dipulihkan. Kasih dan keadilannya dibuktikan di atas kayu salib. Oleh karena itu, saya rindu rekan-rekan muda yang menyaksikan konten YouTube ini menerima kebenaran ini bahwa kita berharga di mata Tuhan. Supaya kita menyadari identitas kita di dalam Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini, rekan-rekan muda, kita mau sama-sama belajar di Alkitab bagaimana kita menghidupi identitas kita di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, yaitu kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 103 ayat 1-5 berkata demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Rekan-rekan muda, akan sangat mudah kita jatuh di dalam dosa, tergoda oleh tipuan iblis ketika kita lupa akan identitas kita. Potensi untuk melakukan dosa akan ada setiap hari, setiap waktu. Pada saat kita buka mata, bangun tidur, sampai kepada kita tutup mata untuk kita tidur. Potensi melakukan dosa akan ada selalu. Dan iblis menggoda kita bukan dengan apa yang tidak kita suka. Karena otomatis kita pasti akan menolaknya. Iblis menggoda kita dengan apa yang kita suka. Itu sebabnya kalau kita tidak menyadari identitas kita di dalam Tuhan Yesus, kita akan tergoda. Kita akan masuk jebakan iblis dan hidup di dalam pendakwaan iblis. Oleh karena itu, ketika kita selalu mengingat kebaikan Tuhan Yesus, kita akan menyadari identitas kita bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga kita bisa memilih untuk menolak setiap godaan-godaan iblis. Mengingat kebaikan Tuhan Yesus adalah dengan kita selalu mengucap syukur. Dan mengingat kebaikan Tuhan Yesus dengan selalu menerima perjamuan kudus. Kenapa perjamuan kudus? Karena dengan menerima perjamuan kudus, tubuh dan darahnya, kita selalu mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib, bahwa kita sudah
ditebus. Yang kedua, belajar dari Alkitab bagaimana kita menghidupi identitas kita di dalam Tuhan Yesus adalah tetap hidup di dalam pertobatan. Firman Tuhan katakan dalam Roma 6 ayat 1-2 berkata demikian, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?" Ada banyak orang, terutama rekan-rekan muda, kurang tepat dalam pengertian kasih karunia. Kasih karunia Tuhan dibawa untuk bermain-main dalam dosa. Yang penting kan nanti bertobat, Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus mengampuni. Yes, betul bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap kita karena kita berharga di mata Tuhan. Tetapi bukan berarti kita bebas untuk melakukan dosa. Karena kurang tepatnya pengertian kita di dalam sebuah kebenaran, dalam hal ini kasih karunia Tuhan, membuat kita akhirnya hidup di dalam dosa. Rekan-rekan muda, contoh peristiwa di Taman Eden. Tuhan sudah kasih tahu, jangan makan buah dari pohon ini, karena kamu pasti akan mati. Tetapi Alkitab mencatat, iblis, bapa dari segala pendusta, datang kepada manusia, dia rubah perintahnya. Sekali-kali kamu makan buah itu, kamu nggak akan mati. Pertanyaan yang sama iblis sampaikan bagi setiap kita sampai saat ini, menggoda kita. Ketika menawarkan dosa, iblis akan menaruh dalam hati pikiran kita, sekali-kali nggak apa-apa, nanti kan bertobat. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya hari ini kita menghidupi identitas kita dalam Tuhan Yesus dengan tetap hidup di dalam pertobatan. Jika ada di antara rekan-rekan muda yang menyaksikan konten YouTube Buana Raga Surabaya ini, saya percaya ini adalah bukti kasih Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Melalui konten YouTube ini ada pesan Tuhan bagi setiap kita. Jangan mau ditipu oleh iblis yang terus mendakwa kita dengan segala perbuatan yang sudah kita lakukan. Bahwa Tuhan Yesus nggak mau ketemu dengan kita, Tuhan Yesus menjauh dari kita. Dalam kesempatan ini, rekan-rekan muda, saya mau katakan kebenarannya bahwa Tuhan Yesus tetap menantikan kita. Itu sebabnya keluar dari dosa, tinggalkan dosa, jangan takut atas ancaman iblis. Ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan Yesus, lihatlah pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita, ada kekuatan, ada pemulihan untuk kita menyadari identitas kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan Yesus, darah-Mu menyucikan setiap kami. Hamba berdoa setiap rekan-rekan muda yang menyaksikan konten YouTube ini, setiap kami semua diberkati Tuhan, menjadi generasi yang unggul, yang penuh kuasa, sehingga menyadari identitasnya di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.